Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Aminah dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon. Saya bertugas di sektor sumber. Jabatan saya sebagai pemadam kebakaran Pemula. Di sini saya akan mempresentasikan rencana aksi perubahan PPPK mengenai pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi PPPK dengan judul Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dari kegiatan ini adalah untuk mewujudkan tujuan nasional dibutuhkan pegawai ASN. Pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif. Selanjutnya ada maksud dan tujuan. 1. Pengenalan tugas dan fungsi ASN. 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. 3. Pemahaman dan penyediaan informasi kepada PPPK yang baru diangkat. 4. Diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Untuk tempat dan tujuan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi PPPK tahun 2025 dilaksanakan secara daring di instansi masing-masing selama 1 bulan pada tanggal 10 Maret sampai 14 April 2025. Selanjutnya nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon, visi dan misi. Visi, terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman. Misi pertama, Kabupaten Cirebon berbudaya, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. Misi kedua, Kabupaten Cirebon sejahtera, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan pelatihan kesehatan dan ekonomi. Misi ketiga, Kabupaten Cirebon agamis, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Misi keempat, Kabupaten Cirebon maju, meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Misi kelima, Kabupaten Cirebon aman, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Berikutnya manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja PPPK. 1. Dasar hukum. A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Manajemen ASN. B. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. C. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja. D. Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2022 tentang tata cara pemberian cuti pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja. E. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang mencakup penguatan pengawasan sistem merit, penataan kebutuhan PNS dan PPPK, serta digitalisasi manajemen ASN untuk efisiensi. Undang-undang ini menetapkan batas usia pensiun yang berbeda untuk jabatan manajerial dan non-manajerial. Manajemen PPPK. Manajemen PPPK meliputi A. Penetapan kebutuhan, B. Pengadaan, C. Penilaian kinerja, D. Penggajian dan tunjangan, E. Pengembangan kompetensi, F. Pemberian penghargaan, G. Disiplin, H. Pemutusan hubungan perjanjian kerja, I. Perlindungan. 3. Pengadaan PPPK.
A. Perencanaan. B. Pengumuman lowongan. C. Seleksi. D. Pengumuman hasil seleksi. E. Pengangkatan menjadi PPPK. 4. Instrumen pembinaan disiplin. A. Sama dengan peraturan disiplin PNS. B. Daftar hadir. C. Apel pagi. D. Inspeksi mendadak atau sidak. E. Penilaian presentasi kerja. F. Pengawasan atasan. Nilai dan etika OPD. Visi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon. Terwujudnya Dinas Pemadam Kebakaran sebagai SKPD yang cepat tanggap terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta berorientasi pada pelayanan masyarakat. Misi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. 1. Meningkatkan peran serta kepedulian masyarakat terhadap pelayanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. 2. Mewujudkan waktu tanggap darurat dalam wilayah manajemen kebakaran dan meningkatkan kapasitas aparatur. 3. Mewujudkan pengelolaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan. Strategi pemadam kebakaran dan penyelamatan. Strategi pemadam kebakaran di Kabupaten Cirebon meliputi pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun. A. Pencegahan. Melakukan simulasi kebakaran untuk melatih kesiapsiagaan, melakukan perencanaan dan evaluasi simulasi kebakaran, melakukan kerjasama dengan pihak terkait untuk memperkuat kesiapsiagaan. B. Pengendalian. Menjabarkan rencana kerja berdasarkan berencana tahunan dan rencana strategis. Melakukan tugas-tugas di bidang pengendalian kebakaran, pemadaman, melakukan pemadaman api menggunakan gerakan menyapu dan bidik ke dasar api. C. Penyelamatan. Melakukan evakuasi korban kecelakaan bencana alam dan evakuasi gawat darurat lainnya. Memastikan semua orang berhasil mengevakuasi diri dari gedung dengan aman saat terjadi kebakaran. D. Penanganan bahan berbahaya dan racun. Melakukan tugas-tugas di bidang penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran. Tujuan pemadam kebakaran dan penyelamatan. Tujuan pemadam kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Cirebon adalah untuk memadamkan kebakaran, menyelamatkan jiwa, dan melakukan pencegahan kebakaran. 1. Tugas pemadam kebakaran. Melakukan pemadaman kebakaran, menyelamatkan jiwa dari ancaman kebakaran dan bencana lainnya, melakukan pencegahan terjadinya kebakaran, memberi sosialisasi dan mengedukasi masyarakat tentang tata cara pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan, melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran, melakukan investigasi kejadian kebakaran, melakukan penyelamatan korban-korban bencana seperti kecelakaan lalu lintas, gedung runtuh, banjir, gempa bumi, dan lain-lain. Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran. 2. Seksi pemadam kebakaran. Merumuskan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan pemadaman kebakaran. Melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran. Melakukan pengevaluasian dan pelaporan kegiatan seksi pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi. Yang terakhir, rencana hasil kerja PPPK. 1. Melakukan kegiatan operasional penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non-kebakaran. 2. Merekap dan menyusun jumlah operasional penyelenggaraan penyelamatan. 3. Melaksanakan kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan beserta kelengkapan peralatan pemadaman kebakaran dan non-kebakaran. 4. Melakukan pengendalian kebakaran dalam wilayah kabupaten atau kota dan wilayah perbatasan. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.